Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat, Agama, dan juga Ilmu Pengetahuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila Maulidalia akan membahas mengenai materi yang pertama, mengenai masalah utama pada bahan kajian pada kali ini, yang dimana masalah utama tersebut berupa pertanyaan mengenai apakah sains modern bertentangan dengan agama. Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pertentangan antara sains modern dan agama telah lama menjadi topik yang diperdebatkan oleh para pemikir maupun para ilmuwan. Dalam perspektif filsafat Islam, ketegangan antara sains dan agama lebih sering muncul karena faktor sejarah, politik, dan penggunaan otoritas agama di luar batas kewenangannya. Dengan demikian, yang tampak sebagai pertentangan sesungguhnya lebih merupakan kesalahpahaman. Faktanya, agama turut memberi sumbangan positif bagi lahirnya sains, misalnya melalui keyakinan bahwa alam semesta memiliki keteraturan yang dapat diteliti, sehingga melahirkan metode ilmiah yang modern. Terdapat tokoh yang banyak berkontribusi dalam wacana ataupun permasalahan ini. Beliau bernama Ian G. Barbord, yang dimana beliau mengemukakan 4 model relasi antara keduanya. Pada model pertama, yaitu model konflik, yang menempatkan sains dan agama dalam posisi yang saling menegasikan. Yang kedua yaitu mengenai model independensi, yang membedakan ranah masing-masing, yang dimana sains menjawab persoalan bagaimana sesuatu itu bisa dapat terjadi, kemudian sedangkan agama menjawab mengapa kehidupan itu ada. Pada model selanjutnya yaitu model dialog, yakni membuka ruang percakapan antara sains dan agama, terutama terkait pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan dan makna eksistensi yang tidak dapat dijawab hanya dengan eksperimen. Dan yang terakhir yaitu model integrasi, yang berupaya menggabungkan keduanya dalam satu kerangka metafisika yang menyeluruh, di mana sains memperkuat iman melalui bukti empiris, sementara agama menuntun sains melalui nilai-nilai moral. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai masalah utama apakah sains ini bertentangan dengan agama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nazwa Maulida dari kelas A Ekonomi Syariah, kelompok 7 Filsafat Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan materi kelanjutan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Naila Maulida. Jadi, sains dibangun atas dasar pengamatan dan juga penalaran rasional, sedangkan agama berakar pada wahyu ilahi. Nah, pandangan independensi menekankan bahwa keduanya memiliki arah yang berbeda, sehingga tidak perlu diperdebatkan secara langsung. Perbedaan tersebut tampak pada beberapa hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sains membicarakan data yang objektif, universal, dan juga berulang, sedangkan agama membicarakan keberadaan, tatanan, dan juga keindahan. Yang kedua, sains bertanya bagaimana, sementara agama bertanya mengapa. Yang ketiga, sumber otoritas sains terletak pada konsistensi, logis, dan juga eksperimental, sedangkan agama bersumber dari Tuhan. Nah, dan yang terakhir, sains bersifat kuantitatif dan prediktif, sedangkan agama menggunakan bahasa simbolis dan juga analogis untuk menggambarkan realitas transenden. Seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa ilmuwan muslim klasik memadukan sains dan juga iman? Jadi, ilmuwan muslim klasik memadukan sains dan iman karena meyakini bahwa keduanya merupakan dua jalan pengetahuan yang saling melengkapi dalam memahami hakikat realitas dan mencapai kebenaran seperti yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, integrasi ini tidak hanya diarahkan pada
perbedaan ilmiah secara empiris, melainkan juga agar pengetahuan yang diperoleh senantiasa berada dalam bingkai nilai-nilai Islam yang membimbing manusia menuju tujuan hidup spiritual dan moral yang luhur. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kenapa sih ilmuwan muslim klasik harus memadukan sains dengan iman. Dari sisi epistemologis, penyatuan ini dimaksud untuk memastikan bahwa ilmu tidak menyimpang dari wahyu dan prinsip-prinsip Islam, melainkan saling mendukung. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menjawab pertanyaan tentang mekanisme alam semesta, tetapi juga mengungkapkan makna spiritual serta tujuan terciptanya manusia. Bagi Islam, ilmu dan iman berakar pada landasan metafisik yang sama, sehingga pemisahan keduanya akan melahirkan fragmentasi dan ketidakseimbangan dalam pemikiran. Selanjutnya mengenai apakah teori sains modern seperti evolusi dapat dikompromikan dengan Islam? Nah, pertanyaan mengenai sejauh mana teori evolusi dapat dikompromikan dengan ajaran Islam masih terus menjadi bahan diskusi. Sebagian kalangan muslim menganggap teori ini bertentangan dengan kisah penciptaan manusia dalam Al-Quran, sementara sebagian lainnya berusaha menafsirkan dengan peluang dialog dengan perspektif teologis yang lebih terbuka. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa evolusi tidak harus diposisikan sebagai lawan agama, melainkan justru bisa memperkaya pemahaman keimanan serta menjaga keterhubungan Islam dengan perkembangan sains modern. Reni Nur Aniro misalnya dalam kajian tentang penafsiran Muhammad Syahrur atas surah Az-Zumar menjelaskan bahwa Syahrur memahami asal-usul manusia bukan langsung dari figur Adam, melainkan bermula dari makhluk bersel tunggal yang berevolusi melalui tahap-tahap panjang hingga mencapai bentuk manusia. Tafsir ini membuka ruang harmonisasi antara teks Al-Quran dengan teori evolusi Darwin tanpa menyediakan peran Tuhan sebagai pengatur hukum alam. Selanjutnya, Mukhani dalam penelitiannya mengenai relasi sains dan agama menyoroti bahwa ketegangan antara keduanya seringkali bersumber dari rigiditas teologi dan kesalahpahaman metodologis. Padahal, sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa ulama klasik mampu memadukan rasio dan wahyu. Karena itu, teori evolusi dapat ditempatkan dalam kerangka integritas bukan pertentangan selama dipahami secara bijak. Integritas ini penting agar Islam mampu menghadapi tantangan modernitas secara konstruktif. Sementara itu, Muhammad Hilal menafsirkan pandangan Syekh Husain Afandi Al-Jas dalam Al-Husun Al-Hamidiyah bahwa penolakan mutlak terhadap sains justru akan merugikan umat. Al-Jas menganjurkan sikap kompromi terhadap temuan-temuan ilmiah termasuk yang berasal dari barat. Hal ini mengisyaratkan bahwa evolusi pun bisa diposisikan dalam kerangka iman tanpa harus dipandang kontraktif. Nah, di sisi lain, Soaib Ahmed Malik menegaskan bahwa posisi umat Islam terhadap evolusi beragam, dari yang menolak hingga yang menerima penuh. Namun, menurutnya masih ada ruang luas untuk pendekatan kompromis. Evolusi dapat dipandang sebagai penjelasan ilmiah mengenai mekanisme penciptaan, sedangkan Al-Quran menjelaskan tujuan dan makna teologis di baliknya. Dengan demikian, konflik tidak niscaya terjadi apabila keduanya ditempatkan pada ranah epistemologis yang berbeda. Nah, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa teori evolusi tidak mesti dilihat sebagai ancaman bagi Islam. Melalui takwil, integrasi, dan ilmu agama, serta pemikiran ulama, evolusi dapat dipahami sebagai bagian dari sunatullah. Kompromi ini tidak mengurangi nilai iman, melainkan memperkaya cara pandang umat Islam dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana filsafat Islam dapat menjembatani wahyu dan observasi empiris. Jadi, filsafat Islam itu berfungsi sebagai penghubung antara wahyu dan observasi empiris melalui sistem epistemologi yang dapat menyatukan pengetahuan ilahi dengan rasionalisme yang berbasis pengalaman. Secara epistemologis, Islam memandang wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai elemen yang saling melengkapi. Wahyu mengatur hal-hal yang tak mampu dijangkau oleh akal, sedangkan akal dan observasi empiris memverifikasi serta memperluas pengetahuan manusia.
Secara umum dapat ditegaskan bahwa keterpaduan agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang fundamental dalam membangun pandangan hidup manusia yang utuh dan seimbang. Yang pertama, relasi antara sains modern dan agama tidak perlu dipandang sebagai pertentangan, melainkan dapat ditempatkan dalam kerangka independensi, dialog, ataupun integrasi. Yang kedua, para cendekiawan Muslim klasik menggabungkan sains dengan iman karena mereka meyakini bahwa ilmu adalah jalan untuk mengenal kebesaran Allah sekaligus menjaga agar pengetahuan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu teori ilmiah modern seperti evolusi tidak semestinya dipersepsikan sebagai ancaman bagi ajaran Islam, melainkan dapat diharmonisasikan melalui penafsiran, takwil, dan pendekatan epistemologis yang memposisikan sains sebagai penjelas mekanisme, sementara agama memberi arahan dan makna. Yang terakhir yaitu filsafat berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan pengalaman empiris dengan menyatukan akal, observasi, dan wahyu sehingga perkembangan ilmu tetap terlihat pada dimensi spiritual serta etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.